Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Alkitab Menyapa dari Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia Samarinda. Nah saudara, hari ini pembahasan kita sampai kepada Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18 yang demikian bunyinya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata di dalam pendahuluan dari pasal pertama ayat pertama sampai yang ke-18 ini, Rasul Yohanes memberi penekanan khusus kepada keilahian Yesus Kristus dan dua pribadi dari Allah Tritunggal. Saudara, Allah Tritunggal itu sendiri adalah satu hakikat, tiga pribadi, dan ini akan kita pelajari di dalam segmen khusus atau di dalam sesi khusus di lain hari. Tetapi sekali lagi, ternyata kita bisa melihat dan menemukan bahwa Rasul Yohanes itu memang memberi penekanan khusus terhadap keilahian Yesus Kristus dan tentang dua pribadi dari Allah Tritunggal. Saudara perhatikan di dalam ayat yang pertama. Di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara, terlihat jelas ada dua pribadi yang berbeda di sini, firman dan Allah. Tetapi ternyata firman itu sendiri adalah Allah. Jadi jelas sekali Roh Yohanes itu memberikan penekanan di dalam hal ini. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-18 yang kita baca barusan, ternyata Rasul Yohanes juga memberikan penekanan yang sama di sana. Ketika mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Allah di sini itu merujuk kepada Bapa dari kalimat berikutnya. Perhatikan baik-baik, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yaitu Yesus Kristus yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara perhatikan, Yesus Kristus yang disebut sebagai anak tunggal Bapa itu ada di pangkuan Bapa. Jadi sekali lagi Rasul Yohanes memberikan perbedaan atau pembedaan antara Yesus Kristus dengan Allah Bapa. Kedua-duanya ini adalah memiliki esensi atau hakikat yang sama, yaitu hakikat Allah, tetapi dua pribadi yang berbeda. Yesus ada di pangkuan Allah Bapa. Jadi ada dua pribadi yang berbeda yang ditekankan oleh Rasul Yohanes di dalam ayat ini. Nah saudara-saudara, ini adalah keunikan di dalam kekristenan. Orang lain di luar Kristus mungkin sulit sekali untuk mengerti tentang konsep atau tentang doktrin dari Allah Tritunggal. Tetapi bagi kita di dalam kekristenan, justru doktrin Allah Tritunggal itu membuat kita jauh lebih kaya lagi di dalam pemahaman rohani tentang kasih Allah. Saudara perhatikan baik-baik. Saya secara logika, kita semua rata-rata akan menyetujui jika saya mengatakan Allah adalah kasih. Bahkan sejak di dalam kekekalan, sebelum dunia diciptakan, Allah sudah kasih. Seandainya Allah itu di dalam satu pribadi saja, sejak dari kekekalan, sebelum dunia diciptakan, Allah adalah kasih. Maka secara logika, Allah itu berarti mengasihi dirinya sendiri. Jika Allah ada di dalam satu pribadi, itu berarti Allah mengasihi dirinya sendiri. Dan orang yang mengasihi dirinya sendiri, itu adalah orang yang egois. Dan kita percaya Allah pasti bukan Allah yang egois. Nah karena itu ketika di dalam kekristenan dikatakan dibedakan antara Allah Bapa dan Allah Anak, maka kita bisa mengerti
bahwa sejak di dalam kekekalan, ketika dikatakan Allah adalah kasih, maka kita bisa memahami bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu tiga-tiganya saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam kekekalan. Itu sebabnya kita bisa mengerti ketika Kristus berteriak Eli Eli lama sabachthani di atas kayu salib, maka kita bisa mengerti betapa sengsaranya dia ketika persekutuan yang sudah ada dengan Allah Bapa sejak dari kekekalan itu harus terputus akibat dosa. Betapa sakit, betapa menderitanya penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Kita bisa menganalogikan hal itu ketika ada sepasang kekasih yang saling mengasihi, berpacaran kira-kira sudah 4, 5, 6 tahun, lalu akhirnya terpisah karena faktor keadaan, faktor orang tua. Padahal mereka berdua ini saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka kita bisa merasakan betapa sakitnya keterpisahan kasih tersebut. Dan itulah yang dialami oleh Yesus Kristus ketika dia ada di atas kayu salib. Dan ketika dia berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan saudara-saudara, sekali lagi, ketika Rasul Yohanes memberi penekanan khusus kepada perbedaan dua pribadi dari Allah Tritunggal, justru itu menolong saudara dan saya tentang kedalaman kasih yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bagaimana Allah Bapa mengutus Allah Anak, dan bagaimana Allah Anak bersedia untuk diutus mati di kayu salib, menebus dosa saudara dan dosa dan saya mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa. Kiranya melalui penjelasan singkat malam hari ini, kita boleh sedikit dicerahkan tentang Allah Tritunggal dan implikasinya bagi kita secara khusus tentang kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.